Ya, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Virginawan di channel Anak Jaksel. Ya teman-teman, ini gue lagi ada di Surabaya, tepatnya di daerah Penele ya. Jadi gue ini di Penele, Surabaya. Ini tuh dekat sama pusat kotanya Surabaya. Jadi gue hari ini tanggal 10 Mei hari Sabtu 2025 ini di long weekend, gue mau naik bis dari Surabaya menuju ke Bali. Jadi dari Surabaya ke Bali, dari pusat kota di Penele menuju ke Denpasar, Bali. Nah, hari ini adalah line perdana atau jalan perdana dari unit M-Trans Colosseum. Wah, jadi Colosseum ini adalah sleeper yang berangkatnya malam dari Surabaya menuju ke Denpasar. Jadi setelah gua kemarin, mungkin lo udah nonton video gua naik sleeper bus yang paling malam dari Poris Jakarta menuju ke Malang, itu yang Blue Ice. Dan kali ini gue mau naik sleeper yang berangkatnya paling malam dari Surabaya menuju ke Denpasar. Jadi baru banget nih, ini baru banget perdana. Kemarin tanggal 9 Mei adalah perdananya dari Bali, dan sekarang 10 Mei perdana dari Surabaya menuju ke Denpasar, Bali. Gimana perjalanannya nanti, sampai di Denpasar jam berapa, fasilitasnya apa aja, dan kayak gimana besi Colosseum ini. Tetap ikuti perjalanan gue ini sampai habis, karena ini bakalan seru dan bakal menjadi perjalanan sapu jagat elit alias sapu jagat termewah dari Surabaya menuju ke Denpasar. Oke? Ya, ini agen M-Trans Penele ya. Gue di agen M-Trans Penele nih, adanya di sini nih. Sesuai kok titiknya kalau misalnya lo nyari di Grab ataupun di Maps ya, di Google Maps ataupun di Grab ada nih M-Trans Penele. Itu bener-bener di seberang Kali Berantas ya. Ini tuh Sungai Berantas nggak sih? Bener-bener di seberang, enggak sih, di sebelahnya Sungai Berantas. Ini agennya. Jadi ya ada drama sedikit tadi. Gue nggak tahu. Tadi gue ngerekam, terus tiba-tiba dilarang ngerekam, disuruh matiin. Katanya nggak boleh ngerekam di dalam agennya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin kurang nyaman kali ya gitu. Jadi ya sudah, akhirnya gue nggak bisa review agennya teman-teman. Tapi intinya kalau lo mau naik bisa dari sini, atau better sih saran gue itu lo naiknya dari kantor M-Trans Surabaya yang ada di Medaeng teman-teman gitu. Nah, ini bisa udah parkir nih di Penele nih, si Colosseum Sleeper Bus Denpasar Surabaya, angkatan apa ya ini ya, angkatan sapu jagat ya. Ya, jadi teman-teman, ini unit udah parkir si Colosseum Sleeper Bus Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 ya. Jadi ini tuh jam keberangkatannya tuh jam 18.45 dari Penele. Jadi nanti dari Penele 18.45, jadwal dari kantor M-Trans Surabaya jam setengah 8. Nah, setengah 8 ya. Nah, dari Surabaya itu kalau nggak salah jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Nanti lo bisa cek aja di aplikasinya M-Trans untuk jadwal atau titik kenaikannya dari si Colosseum ini teman-teman. Nah, jadi biasanya jam-jam segini itu unit-unit bus dari, atau unit-unit bus dong, unit-unit atau bus-bus yang dari Surabaya menuju ke Denpasar itu udah pada berangkat semua. Jadi minimal udah dibungurasi jam segini. Tapi M-Trans baru berangkat dari Penele jam segini, dan ini adalah jam-jamnya menjelang jamnya si sapu jagat yang kayak gue pernah naikin waktu itu si Bali Trans. Dulu ada Sarita, terus mungkin ya paling terakhir sih biasanya Bali Trans ya teman-teman, Bali Trans. Terus sempat ada Baper, tapi Baper udah masuk jam sore. Dan ini sleeper kedua dari Surabaya menuju ke Denpasar. Yang pertama itu ada Emperor, itu Emperor berangkatnya jam 3 sore. Itu bis dari Ponorogo yang mampir Surabaya menuju ke Denpasar. Nah, kalau ini yang berangkatnya malam nih. Jadi misalnya nih ngomong Surabaya, misalnya awakmu iki arek-arek Surabaya atau kerjane mulai jam 5, jam 4, apa jam setengah 6, jam 6 ngono, cek kekejar iki numpak iki rek. Jadi bener-bener cocok buat para pekerja di Surabaya yang mau berangkatnya malam. Nyampe sana juga kan udah terang, udah enak gitu ya, nggak repot lah intinya kalau menurut gua. Terus kayak misalnya lo yang pengen liburan ke Bali, terus naik bis TikTok nih misalnya dari Jakarta.
Misalnya lu berangkat pagi dari Jakarta, naik event lu naik M-Trans atau 27 Trans atau Unicorn Indoren yang paling cepet lah ya dari Jakarta ke Surabaya, itu lo tinggal turun di Bungurasi dan tinggal nungguin ini. Lo bisa mandi dulu, bisa nyantai dulu, bahkan bisa makan dulu. Jadi cocok banget yang pengen TikTok atau waktu libur lu sedikit nih. Misalnya aduh, gue Jumat masuk, gue cuma bisa Sabtu pengen ke Bali, tapi ya udah berangkat aja pagi 27 Trans atau Damri pagi atau apapun itu, bis pagi, Juragan, itu bakal ngejar ini ya. Jadi bis ini itu dari Bungurasi sekitar jam 8 lah ya. Nanti kita lihat timetable-nya. So enak banget buat yang mau ke Bali, TikTok langsung nyambung dan lo Minggu udah di Bali gitu. Minggu pagi udah di Bali. Gue juga nggak tahu nih paginya jam berapa, kita lihat besok nyampenya di Denpasar, Bali. Gue udah nggak penasaran banget nih dapatnya fasilitas apa aja dan nyampe di Denpasar jam berapa. Oke? Kayaknya kita review bisnya dulu ya, gue ngambil tas dulu. Ya teman-teman, jadi unit ini adalah M-Trans Colosseum. Totalnya cuma ada 19 sleeper seat ya. Ini speknya kayak yang Blue Ice. Kayak Blue Ice itu yang malam Jakarta sampai Selorejo. Terus kayak Imperium yang sleepernya Jogja. Dan kayak Stadium adalah sleeper Semarang, Denpasar. Nah ini baru nih Colosseum nih. Jadi pakai Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4. Dan ini adalah sleepernya dari Avante alias dari karoseri tentrem ya. Dan speknya M-Trans itu yang gue suka dari sleepernya adalah ada satu sleeper di paling depan nih. Jadi itu adalah Mesuria namanya speknya itu. Jadi nggak semua sleeper kayak begitulah intinya ya teman-teman. So kita lihat nanti ya interiornya kayak gimana. Dulu deh. Izin masuk ya Mbak. Dengan Mbak siapa? Lika. Mbak Lika. Nah, jadi kalau masuk kita copot sendalnya. Kita masuk ke sini. Sendalnya ditaruh di sini. Nah, ini seat yang akan gue tempatin nih teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah sleeper Colosseum. Jadi Colosseum Surabaya menuju Denpasar dan berangkatnya malam. Jadi disetting buat tidur. Jadi udah berangkat malam, lo tinggal tidur aja nih di sleeper bus. Nah, sebelum gue review yang di seat gue, di seat mesur yang depan, kita review yang seat 18 seat yang ada di belakang. Jadi ini cuma ada 19 seat dan satu pun itu ada di depan. Jadi ini lega banget, cuma ada 19 kamar sleeper di bus ini gitu teman-teman. Nah, ini di sini deh. Kita review yang di bawah dulu ya. Nah, di depan nih. Ini yang di depan, ini yang di atas dan bus ini juga sudah diawasi oleh CCTV. This bus is under CCTV surveillance dan dilarang keras melakukan perbuatan asusila di dalam bus. Tuh ada pasalnya nih gitu kan. Nah, jadi di sini adalah seat yang di bawah ya. Ini seat metatah. Nah, jadi ini adalah seat metatah yang ada di bawah depan sebagai contoh ya. Jadi di sini ada satu smart TV nih. Ini ada smart TV, terus ini sleeper M-Trans yang udah tebel, terus pakai bahan latex yang enak banget. Serius ini empuk banget, sleepernya gue demen banget sih. Nah, di bawah juga dapat fasilitas, ada bantal, ada guling yang bisa lu peluk sambil tiduran, ada snacknya juga di situ. Terus ada selimut yang masih di packaging dan ada air mineral. Jadi ini udah disiapin nih setiap snacknya. Itu di setiap sleeper roomnya udah disiapin snack dan air mineralnya, jadi nggak dibagiin lagi nanti. Nah, itu ada palu pemecah kaca kalau untuk keadaan darurat ya. Dan ada remote-nya juga udah diikat lah, kayak diikat pakai kawat gitu, jadi biar nggak hilang-hilangan. Kadang kan namanya kita tidur, remote kemana-mana bisa hilang-hilangan lah gitu ya intinya. Nah, di atas sama di bawah tuh sama aja. Ini yang di atas di potonan sama ya, ini sama. Dan nah, ini yang gue suka dari sleepernya M-Trans itu ada sliding door. Nah, nih tuh
Jadi sliding door ini nih, ini biar lo lebih private gitu ya. Ini bisa sih. Oh ini nih, sorry. Nah, sorry salah tarik. Nah ini adalah sliding door biar kalau lo lebih private nih, nggak pengen kelihatan dari luar, lo pengen tidur. Dan di sini juga ada hordengnya ya, kalau nggak salah ya, di sini nih. Nah tuh ditarik aja, jadi udah nyaman banget, kedap gitu. Jadi misalnya lo mau Netflix kan di dalam, mau nonton YouTube, mau apapun itu di sleeper bus lo, ya udah kayak di kamar sendiri dalam perjalanan ini. Jadi kayak perjalanan lo tuh kayak ya me time lo sendiri gitu loh. Kalau buat gua ya asik banget sih gitu. Nah ini, oh iya, di sini di sleeper ini yang gue suka juga adalah ada dimmer lampunya nih. Tuh, jadi pengatur. Nah, pengatur kalau misalnya lo yang aduh gue pengen tidurnya nggak suka terang nih, ya tinggal digelapin. Ya gue pengen tidurnya agak terang ya gitu, jadi pengen kelihatan. Jadi bisa diatur sesuka hati lo sendiri ya teman-teman. Di sini ada blower AC-nya kencang banget nih, dingin banget ya, serius nih dingin banget. Ini ada lampu baca juga. Nah di sini itu udah electric seat, jadi tinggal pencet-pencet aja untuk recliningnya. Majuin atau mundurin tinggal pencet tuh. Enak banget, serius tinggal pencet-pencet doang ya kan. Nah di sini ada power plug in charger nih. Tuh, jadi kalau mau ngecas tinggal colok pakai kepala charger maksudnya. Itu lebih cepet sih yang ngecasnya dibanding USB aja. Di sini ada armrest buat natakin, tapi kalau memang lu nggak terlalu nyaman pakai ini ya bisa gitu kan. So ini adalah sleeper M-Trans Surabaya Denpasar angkatan malam atau sapu jagat elit atau sapu jagat mewah. Ini yang di belakang ini dibanderol dengan harga 410.000 dari Surabaya menuju ke Denpasar, teman-teman. Nah, ini ada tempat alas kaki ya, alas kaki atau sepatu atau sendal ditaruh di sini biar lebih rapi dan tertata. Gitu, yuk. Dari sini kita menuju ke belakang. Nah, ini tuh roomnya juga nggak terlalu sempit ya, jadi buat lewat masih enak lah ya. Buat jalan-jalan ke belakang. Nah, di belakang di sini ada sebenarnya ada pintu ya, pintu sekat gitu. Nah ini di pintu disekat gini, ada sekatnya di sini. Dan ini ada toilet. Dilarang keras membuang tisu atau benda apapun ke dalam kloset ya. Nah ini ada mini pantry. Nah jadi untuk yang sleeper 18 sleeper seat yang di belakang itu mini pantry-nya ada di belakang sini. Jadi ya lo effort lah ya jalan ke sini ke belakang terus bikin kopi. Di sini udah disediain kopi gajah, ada Cafino, dan ini ada gelasnya, ada sendoknya juga buat ngaduk, dan ada sedotannya juga. Nah ini buat telepon ya, nggak tahu ini telepon kru atau gimana, tapi yang pasti jangan buat telepon damkar, oke? Jangan. Nah ini ada stok teh ya, stok teh tuh, stok teh gimana? Stok teh ya, ada tehnya, teh yellow label banyak ya, stok tehnya tuh. Stok teh. Terus ini ya gue lagi duduk di sofa merah tuh, sofa merah yang kayaknya itu bisa jadi buat smoking room ya. Di sini ada CCTV aktif ya, CCTV-nya aktif di sini ya. Di sini buat nyantai ngegalau atau lu sambil ngobrol-ngobrol asik sih di sini sih, sambil kalau buat yang smoker perokok ya kan. Wah seru nih. Di sini yang gue suka juga ada tempat tidur drivernya juga lebih private ya. Jadi ada pintunya dan ya tersedianya dibikin nyaman lah ya intinya gitu. Jadi beda. Jadi ada pembatasnya gitu, nggak yang los langsung ke tempat tidur drivernya atau kandang macan lah ya istilahnya gitu. Di sini juga bisa bikin air panas. Misalnya lo bawa anak kecil terus buat bikin susu bisa di sini gitu. Nah di sofa ini tuh enak ya, tapi memang ini paling cuma buat berdua aja sih, atau yang satu duduk di sini sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Nih di kayak sofa gini asik sih. Nah ini nuansa Balinya nih ya, cakep sih, seru. Di sini juga ada dimmer mengatur lampunya, tapi ini kayak nggak perlu deh ya, karena lu juga nggak jarang-jarang, lu juga nggak sering-sering banget sih di sini. Dan ini toiletnya, gue belum review toilet ya teman-teman. Gue penasaran apa yang ada di stiker, apa yang ada di toiletnya M-Trans Colosseum. Nah, wah lo, tuh ada hook lo.
Oh, kalau buang air kecil hati-hati, di sini ada hook. Bener-bener main blowing entrance tuh ya. Dan di sini ada kaca tuh bisa keluar tuh. Jadi ya biar nggak bete lah kalau misalnya lo nanti buang air kecil gitu kan. Ini cuma buat buang air kecil dan saat bus berjalan aja ya teman-teman. Jadi lo nanti ditemenin sama Hulk di sini tuh ya. Ini ada wastafel juga, ada ember buat nyiramnya atau cuci-cuci juga. Cokolatannya juga dan ya seru sih ada Hulknya. Oh iya di. Dendanya 1 juta aja. Keren. 18.49 kita berangkat dari Peneleh Surabaya nih, menuju ke Trans Surabaya, terus lanjut ke Terminal Bungurasi ya. Ini udah sepi banget. Ini biasanya di sini banyak bus parkir. Ini udah sepi nih ya, jam-jam segini nih. Kita ke kiri. Kanan Double Tree Hotel. Wah, macet nih yang ke arah sini nih. Kita ke arah sananya lancar. Nah, ini kita lewat BG Junction. Nah teman-teman, ini adalah seat Mesuri yang gue naikin ya. Jadi harga tiketnya yang di sini tuh 510.000 nih, beda 100.000 sama yang 18 seat di belakang di belakang ini ya. Nah ini ada fasilitas bantal, ini bantal ya. Ini bantal, terus ini guling bisa dipeluk nih ya. Jadi lu bisa meluk sesuatu di perjalanan ini. Terus ada selimut dari Sleeper M-Trans. Ini selimutnya tebel dan wangi ya. Ini masih di packaging, habis laundry. Gue suka sih selimutnya tuh tebel dan menghangatkan. Nah ini seat M-Trans yang nyaman ya. Ini dari limbah kencana tapi custom dengan latex. Jadi kalau misalnya panas nggak kepanasan, dingin nggak kedinginan. Ini tuh lebar banget ya. Tuh lihat deh. Tuh ininya lebar banget ke badan ya. Mantap sih. Terus sama ini sudah electric seat juga ya. Jadi tinggal dorong aja. Tuh tinggal didorong aja. Dan ini wajib menggunakan safety belt. Nah, di sini ada power plug in charger nih buat yang mau ngecas
baterai smartphone-nya ada 2 tuh di sini. Power plug-in chargernya ada 2 di kanan dan kiri. Jadi pakai kepala charger ngecasnya lebih cepet malahan ya. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada meja nih, tuh ada mejanya M-Trans. Jadi kalau mau makan atau mau sambil kerja bisa banget nih dari sini. Tuh. Terus di sini, di sebelah sini, di sebelah kirinya ya, sebelah kirinya ada audio video on demand tuh. Ada AVOD-nya juga buat tuh. Jadi misal nih lu sambil YouTubean, males ngeliat ke depan gitu kan, males lihat jalan atau lagi macet, YouTubean di sini bisa nih, tapi memang nggak selebar Smart TV. Smart TV adanya di sleeper yang ada di belakang, tapi worth it lah ya, oke lah menurut gua. Jadi ada AVOD, tuh, ada AVOD, ada meja, guling, bantal, selimut, power plug-in charger, dan ada lampu baca dan ada dimmer juga di situ ya. Jadi ini fasilitas yang akan lo dapetin di sleeper Mesuri ya, paling depan. Dan juga nih, ini ada dispenser sendiri ya. Ini bisa bikin kopi sendiri di sini. Jadi atau air panas atau cuma minum air dingin juga bisa di sini. Jadi lu nggak perlu ke belakang, nggak perlu ke mini pantry belakang. Ini adalah kelebihannya, jadi privilege sendiri. Misal lo mau bikin pop mie nih, nggak perlu tuh ke dispenser yang di belakang mini pantry. Di sini udah bisa bikin sendiri gitu. Kopi aja disediain gelasnya juga. Gitu, mantap kan? Inilah kelebihannya. Dan juga yang pastinya kalau dari sini bisa ngelihat ke depan tuh, view-nya langsung ke jalan, mantap. Ini kita lihat ya besok di Bali kayak gimana view-nya, pasti cakep banget kan, sebelahnya pantai. Kalau gue nggak ketiduran. Ya teman-teman, ini tadi di setiap seatnya, sleeper seatnya udah disediain satu tentengan snack M-Trans ya, seperti biasa. Terus dapat satu air mineral Clio dan dapat Pocari Sweat. Nah, selain ini kita lihat yang ada di isi packaging atau kantong M-Trans ini ya. Yang pertama ada Pop Mie Mini, terus ada roti croissant, ada wah ini dia ada cancer juga, terus poker nocciola, lagi ya nih, dapat Mr. Potato, rendang wagyu, ada soyjoy, wah ada cereal barnya juga, terus dapat outside, apa lagi nih, ini nih ada tisu basah nih, kolonya sama dental kit ya, ini sikat gigi teman-teman. Nah ini yang bakal lo dapetin kalau lo naik sleeper M-Trans yang berangkat malam atau Colosseum dari Surabaya menuju ke Bali nih. Gimana teman-teman, mantap kan? Nah isi snacknya nih, ada Pocari Sweat, ada air mineral, ada roti, ada wafer juga, ada outside, ada sosis. Wah, udah gitu ada teh juga tuh, teh sama kopi yang disediain tuh di situ, lu tinggal bikin sendiri tuh. Nah banyak, jadi mantap kan? Ini kita persiapan masuk ke tol ya. Nah ini kita persiapan masuk ke tol, gerbang tol Dupak. Jam 7:02, gerbang tol Dupak 2. Jadi kita bakal lewat tol nih menuju ke Terminal Bungurasi. Nah ini udah mulai turun gerimis nih di sini nih. Jadi kita ini masih ada titik kenaikan penumpang sekitar berapa ya? Pokoknya mengarah ke Terminal Bungurasi sih. Ya Red Bus Lounge, kantor M-Trans, terus Terminal Bungurasi deh.
kita di Medaeng, macetnya parah banget. Bareng bis kota Surabaya sama ini kayak Trans. Medaeng tuh gini macetnya parah. Sari Indah. 33 Sari Indah. Full service, tidak penumpang tidak boleh kelaparan. 19.34 kita menaikkan penumpang di Red Bus Lounge yang ada di Medaeng, Surabaya. Nah, jadi ini adalah salah satu titik kenaikan penumpang juga nih, Red Bus Lounge. Di seberangnya Golden Star-nya Sugeng Rahayu. Nah, ini kita udah berangkat lagi dari Red Bus Lounge Medaeng. Tapi memang Medaeng itu macet ya. Penurunan di Grab Lounge nih biasanya bis-bis berhenti sama di SPBU, bis-bis pada antri. Jadi macet emang nih. Yang penting gue rebahan. Tuh dari SPBU tuh banyak tuh, ada keluar aja. Jadi ada lagi yang tega tuh, lihat tuh, tentrem. Nah, ini kondisi di Medaeng, rintik-rintik hujan. Alias hujan rintik-rintik. Tuh di depan ada Sarwonadi, sesama Surabaya Denpasar. Sesama angkatan malam juga. Tapi nggak, dia harusnya sore ya. (1941) menaikkan penumpang di kantor M Trans Medaeng, Surabaya. Jadi ini jam 19.41 menaikkan penumpang di sini nih, kantor M Trans. Jadi yang kalau naiknya dari kantor M Trans, titiknya di sini, kantor Medaeng, sebelum pintu masuk terminal Bungurasi ya teman-teman. Ya, ini kita berangkat lagi dari kantor M Trans, masuk di terminal Purabaya Bungurasi jam 19.43. Sampai Riko, Bon. Masih alasan Pak, saya di sini kan. Bon kersane. Masa pelan besar nih namanya. Nah, ini kita masuk di terminal Purabaya Bungurasi. Jadi jadwal dari situ sebenarnya 19.45. Tadi karena macet ya. Ini juga termasuk yang paling malam. Valid sleeper bus atau bus yang berangkatnya paling malam dari Surabaya ke Bali. Oh, Sarwonadi menurunkan penumpang ternyata. Angkatan pagi dari Bali kayaknya dia. Papillon Home. Wafa Holiday X Palala Perpal. Wah, masih ada Damri double decker. Nah, ini menuju ke Jakarta, tapi kalau Damri double decker ini Damri double decker, terus apa ini? Pala. Bukan, Wafa Holiday X Pala. Jam 8:01 berangkat dari terminal Bungurasi, Purabaya Bungurasi, Surabaya, Jawa Timur. Jadi jadwalnya sih 19.45, tapi dikasih toleransi sebentar ya karena tadi macet memang. Udah gelap banget nih Bungurasi, udah sepi ya, tinggal AKDP Patas Jatim dan Sumber Kencono dan kawan-kawan ya. Jaya Utama juga masih ada tuh, akap ke Semarang. Kita persiapan untuk keluar terminal Bungurasi.
Nah ini masih banyak yang ngetem juga ya, walaupun udah dipagerin ya teman-teman. Nah itu ada City Trans juga baru berangkat atau baru nyampe ya, baru berangkat deh kayaknya dia dari terminal, dia nggak masuk terminal Bungurasi, dia cuma di Ahmad Yani Surabaya. Nah ini kita keluar terminal Bungurasi Surabaya. Trans Jatim. Oh iya, Trans Jatimnya mau parkir, ada Kemenangan Cipto lagi ngetem bro. Bisa lewat kita dah. Oh ini bayarnya. Nah ini kita masuk ke tol ya. Ini ada announcement juga, tapi dia pengeras suara dan nggak terlalu kedengeran sih kalau dari sini ya.